Selama 1 tahun aku kerja di Korea, aku udah ngelunasi utang-utang untuk biaya berangkat ke Korea. Jadi berangkat itu Utang duit. Utang sih. Oke, keren. bayar hutang, melunasi hutang ke saudara-saudara. Oke. Alhamdulillah udah bisa berangkatkan ibu umroh. Alhamdulillah. Keren. Kapan iki mari? Nanti Tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator ya, diopo ya? Skripsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Balaza. Dan saya Bian Briliante. Kita bersama salah satu orang yang hobi dihujat oleh Ultras Buntu. Sosok ancuk sopo iku cuk. Boleh dikenalkan langsung ya. Perkenalkan, nama saya Aam Trans. Aam Trans. Mari tuku bis kon. Iya, mari tuku bis deh, tuku bis siji maneh. Makanya aku melok episode aslinya apa promo iki lho. Oh iya promo. Ngapain Naam Trans si promo? Ya kan BE Ultras Buntu pingin refreshing ngambek kanca-kancane. Iya. Nak Bali rong dino. Garasine nang ndi? Trenggalek. Di Trenggalek. Oh. Garasinya. Kan lagi tuku ya siji anyar ya. Baru Mas. Piro bre tuku bis ini kuwi? Tuku sase tok kan jare ya? Ya enggak sih. Enggak, jare nek tuku bis Enggak, ku sase iya, sese. Karoseri. Dokure dhewe. Ya kalau Karoseri. pesen mesine, pesen bodine, ya nak iki, nak Hino apa nak Mercy sembarang lah. Oh. Tapi kurang kotok ambek mesin ngono. Baru kok ndandakno karo Sirini nak Adi Putra iso nak lain-lain. Oh, sampai piro bre? Total pokoknya siji. Satu bis, 1,5. 1,5 enggak 2,5. Makanya lek semisal regane bise rada larang ya wajar. Sewanya. Oh, wajar. karena tuku 2,5 M. Iyalah. Lan duwe pirang bis? Enggak banyak Mas, 10 aja. Lu mumpung iki gorong Rio yo, Iya, dadi iya. sambung-sambung nanti mohon maaf lahir batin. Loh, kira anak arek gimana? Mari kita anak Mas Ipin mana nih? Kayak nyapu-nyapu. Loh, tapi aku sebenarnya nerusno teko apa sing dilakoni Mas Ipin. Iya, benar. Gitu. Besok ini saya nggak Mas Ipin. Oh, ingat Mas Ipin. Tahun 2015. Mbok terusno. Tak terusno. Tapi bismu kan gak trayek kan? Bukan. Bis sewa tok. Bis Pariwisata. pariwisata. Oh, disewa. Okupansine Ya. 100% iku ya wisan ya. Sekarang. Heeh. Ya alhamdulillah lah. Apa? Ya sopir jarang mulai. Karena tukaran kan sampai kon. Jadi jarang nang kantor. Nek nyewa bis tuh piro sih? Tergantung tujuan Mas. Wali Songo lah. Kalau Wali Songo biasanya kalau bis tahun 2015 di bawah tahun 2020 Wali Songo itu 10 sampai 12 juta. Iku bersih. Sedino. Bukan. Bis tok. Itu bis tok. Satu trayek. Sewanya ya, satu trayek. sewanya. Biasanya kalau Wali Songo itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2. Lumayan ya. Lumayan. 10 juta iku. 10 sampai 12. 10 isi Gitu. piro iku, Bre? Isi 60, 58, 30, 50 sesuai Lek bis iku request. tergantung request, kursine dicopoti. Iya, Oh, bisa. oh iya. Iya, minta ada leg race ya iso. Amtrans ya. Ya, liane gak ada ya. Ah, Juragan 99 gak ada Iya. ya. Lek Pandawa 87 ya apa? itu api-api lah, bisnya Pandawa, Juragan 9 api-api. Awak dewan golek barokah Mas. Bingung. Oh, apa sing disombongno ya wis lah. Ae. Ya, seperti biasa teman-teman, ini adalah cerminan bahwasanya apa ya, cerita Bre barusan. Yes, adewe iki dudu apa-apa lek nang donya gitu, jadi gak usah. Kan kudu santai. ngerti bahwa sadurunge kon dilairno nang donya ya, pas ning akhirat dikopiok karaimu. Bener. Ya. Bah. Lah. Pokoknya kalau nek umur 30 nyekel duit manis pasti anak wong sugih, gak usah golek rahasia nih. Wis titik. Oke, seperti biasa di hari ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari Betul. followers yang sudah dikumpulkan oleh tim kreatif dari Mux Kreatif. Mus kreatif. Dan diterangkan fungsinya Bapak yang di tengah ini apa nanti? Aku ngantuk soalnya, tadi DE yang jawab. Oke. Oke. Bajingan emang. Emang? Bukannya umum wong bajingan tuh. Oke. Pertanyaan. Parah ya. Wih, langsung. Aku sampe buatin loh. Halo Mas B, Mas Fir. Batin apa? Enggak. Tinteni. Enggak. Maksudnya
Enggak habis pikir. Iya gak habis Oh. gak habis dirpik aku ngene. Saiki aku kerja di Korea Selatan. Weh, pendengar Korea, Wah, Bro. anjir, serius? Serius. Kim Jong Un tuh ya. Kak, itu utara mah. Oh, utara Korut. Utara. Bolak Bandeng. Nah, aku kerja di Korea Selatan kurang lebih sudah 1,5 tahun. Aku mulai kerja di Korea waktu umur 29. Bisa dibilang kalau umur segitu ya kayaknya udah agak telat. Selama 1 tahun aku kerja di Korea, aku udah ngelunasi utang-utang untuk biaya berangkat ke Korea. Jadi berangkat itu Utang duit. Utang sih. Oke, keren. nyaur utang ke dulu bayar hutang, melunasi hutang ke saudara-saudara. Oke. Alhamdulillah udah bisa berangkatkan ibu umroh. Alhamdulillah. Keren. Ya lek di total kurang lebih 140 jutaan lah Mantap. Setahun. Oke. BTW orang tuaku cuman tinggal ibuku aja. Abahku dulu sudah meninggal pada waktu aku mondok kelas 1 MTS. Dari gini Mas B dan Mas Fir, aku anak ragil, belum punya rumah, belum punya usaha. Terus aku punya pacar yang harus tak nikahi. Aku bingung harus kayak gimana yang tak dulu kan, antara ibu, bangun rumah, usaha untuk masa depan. Nah, ada buktinya ke pasanganku ini. Oh, untuk Syukurane membuktikan. lek rada dawa tapi aku ngerti, Mas B karo Mas Fir ngerti maksudku. Kayak ngene rada dawa kan gak ero sing iki mari ngene kon. Ya namanya Firdaus, umur 29. Oh, pengacara. Anak Bukan itu, Owi Bang. Bobo. Owi Bobo, aku Bukan. ngerti maksudmu. Iya. Berarti dia pekerja bingung tuh antara ngurusi ibu, Oh saumuran arek iki. bre ya. Yo. Ngurusi ibu, memberikan bukti kepada pacar kalau serius atau bangun rumah. Betul. 3 aspek. Oke. Hmm. Coba ke bre dulu lah. Bre. Kalau aku Mas ya, Tes ilmu. dilihat dari segi agama. Oke. Nyeneng wong tua iku ya ibadah. Nah, benar. Nikah iku juga sunnah Benar. sing mendekati wajib. Jadi lek semisal dilihat, aku bingung nih. Nyeneng wong tua itu kan dinilai ibadah, dan senengnya wong tua itu kan sederhana sebenarnya. Benar. Melihat anaknya berhasil, opomne di disclaimer bahwasannya dia di usianya dengan keberaniannya untuk rantau ke negeri seberang iso berbuah manfaat untuk orang tuanya. Oke. Benar. Itu kan sudah nilai yang sangat baik. Oh iya. Nah, ketika kebingungan itu dititik beratkan ke wong tua atau ke jenjang masa depan untuk bersama dengan pasangan nih, atau tendensinya nggak punya opo-opo dalam arti kurang duwe omah segala macam, itu sebenarnya sedikit berseberangan kalau menurut persepsiku ya. Sedikit berseberangan nih. Mas sampean lho, lek semisal seneng wong tuane sampean melok seneng, apa meneh sampean iso guyub ambek rumah tanggane sampean yang akan sampean lakukan, itu juga orang tua pasti bakalan seneng. Syukur-syukur bojone sampean juga iso ngeramut wong tuane sampean, Benar. pasti senengnya double-double. Lah, ketika aspek di luar itu ya, di luar yang sing sampean gak duwe omah atau apapun itu sebenarnya kan standar yang dipersepsikan kebanyakan orang. Tolek semisal sampean rabi terus manggon ambek wong tuane sampean, lek semisal di rumah masih ada wong tuane masih punya rumah di kampung let's say gitu ya. Itu juga ya fine aja. Atau berumah tangga ambek ngekos juga fine aja, dan wakil rumah tangga Indonesia ini ngekos dan bahkan lebih bahagia daripada rumah tangga yang omahe gede-gede. Sis. Ana pesan moral lho, ngeli lur. Arek mari tuku besi lho. Kon ngekos po, gelem gak raimu? Gelem kon ngekos. Kurang ngerti men, kurang ngerti men. Ya aku gawe mbahmu. Oke. Sedikit menerjemahkan dari Adinda ini ya. Adinda. Memang benar apa yang dikatakan Bre Mas Firdaus, bahwasanya ada 3 pilihan antara ibu, calon istri dan juga rumah. Selayaknya 3-tiganya itu tidak menjadi pembanding untuk siapa yang dinomorsatukan.
Tapi yang menjadi kewajibanmu sebagai laki-laki adalah membangun jembatan di antaranya. Membangun jembatan antara ibu ke calon istri. Tukang. Bangun jembatan tukang. Bukan, membangun bridging ya jembatan. Maksudnya membangun hubungan. Adanya kesinambungan antara ibu dan calon istri. Dan juga pengertian bahwasanya memang prosesku masih seperti ini, tapi aku punya cita-cita bangun rumah dengan plan seperti ini. Itu dikomunikasikan ke calon istri dan juga ibu. Jadi di sisi ini memang tidak patut 3 hal ini dieliminasi salah satu untuk menjadi yang terdepan, tidak. Tapi jembatannya aja dibangun, karena mengingat sampean juga anak lanang juga seumur hidup kudu nyenengno ibu gitu. Dan juga memang sejatinya laki-laki memberikan bukti kompetensi untuk memfasilitasi kepada seorang perempuan. Masalah kedepanin duwe rumah atau tidak, aku rasa kamu wajib berusaha tapi tidak wajib untuk menentukan, karena itu kalkulator Gusti. Gitulah maksudnya Adinda ini. Gila. Kandai gila. Dan sudah cukup saya. Sudah Masuk akal. Dari Mas Bian. Setuju aku sama kalian berdua. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode kali. Sik kan PO tambahan nih. Gak ada. PO tambahan nih. Ya kalau dari saya iki lho keplepekan asep kaji toha iki lho. Lah sampean sing ngerokok malah gak Lho iya kan. Keluere nih, Cuk. Jadi tambahan itu tadi dari segi Islamik ya. Dari muslimin, muslimat wal mukminin wal mu'minat al ahya imin apa? Iminhum wal akhiyat. Innaullah Gak usah singkon gak ngerti. Kok mbluwak ra ado iku. Bisa surat Anas ketemu Al-Ikhlas, suwi-suwi ade wis ikhlas. Aku yo langsung Mas nyelengi ya kan, gawe ibu, bangun oma, bojo kok sik calon bojo. Nanti ya. Ibu sik ya. Ibu sik. Kenda. Calon bojo kok sik nyelengi sik. Ambek ibu kalau untuk menikah saranku ojo ke susu. Iya. Saranku ojo ke susu. Karena nang ibu wedine waktune mundur kan. Tapi nek nang calon istri waktunya kan maju kan. Itu mana yang lebih prioritas ya menurut? Betul. Oke. Banyak yang bisa menunggu kalau soal jodoh. Benar, setuju. Oke, langsung lanjut ya. Langsung. Iki rada dawa iki, Cak. Sumpah. Oke. Kita tanggapannya sing Didik. Iki soalnya mepet ambek bu apa sahur rek. Sahur. Jadi kita cepet-cepetan. Oke. Tahun ini aku berusia 29 tahun. Dia perempuan, Mas. Oke. Dia perempuan, terus usianya 29 tahun, punya anak 1 berusia 3 tahun. Abot. Aku dan suami awalnya berpacaran sejak 2018 dan waktu itu dia masih jadi mahasiswa dan tidak melanjutkan. Sorry Mas. Nganu pengen kepelempekan kanda nih Mas. Melanjutkan kuliahnya karena menurutnya tidak sesuai dengan passionnya. Jadi bojone itu gak lanjut kuliah. Itu karena gak sesuai dengan passionnya. Kuliah itu gak passion. It's not my passion. Iya. Saat berpacaran aku mengencarikan pekerjaan untuknya. Akhirnya dia menjadi barista di kedai kopi yang katanya miliknya. Seringkali ketika berpacaran kami bergantian membayar ketika makan di luar. Selama berpacaran dia sering ketahuan selingkuh dan bodohnya aku mempertahankan hubungan dengan alih dia meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Aduh. Nah, intinya dia wis kadung cedek, kadung suwi, mungkin kilaf, jadi rasa-rasa maafnya dari situ. Oke. 2018 kan, 2020 menikah. Nah 2020 itu dia tinggal di kedai kopi miliknya itu tadi. Setelah lulus si perempuan ini kerja sebagai pengajar di sekolah negeri. Dan setelah menikah aku memutuskan untuk berpindah tempat di sekolah swasta. Siap no matamu ya ini ya. Gak boleh ngantuk ini ya. Oke, leng siang pedes mataan. Rokokan dewe pedes dewe. Terus? Nah setelah menikah aku menjumpai hal-hal baru yang ada pada suami dan keluarganya. Surprise motherfucker. Ada 8 surprise. 1.
Suami tidak memberi nafkah. Awalnya mertua memberi kesan bahwa suami mampu bekerja, tapi setelah menikah justru si istri ini yang lebih banyak menanggung biaya rumah tangga karena suami tidak memberikan nafkah secara rutin. Iki tak rangkum dalam beberapa kalimat ya. Ceritanya dua. Kedua, janji rumah tinggal yang tidak sesuai karena awalnya mertua itu menjanjikan rumah yang ditempati untuk setelah menikah, tapi kenyataannya si istri ini yang harus berpindah-pindah tempat tinggal. Kontrak tuh. Termasuk ke rumah orang tuanya istri. Lalu saat si istri ini kuliah dan hamil, kuliah S2, hamil dan kerja, suami hanya mengandalkan kedai kopi yang hampir tidak menghasilkan. Sementara mertua hanya menyuruh si istri untuk bersabar tanpa membantu mencari solusi nyata. Template aja. Mertua menawarkan ide agar suami jadi driver Grab, tapi menggunakan mobil dari orang tuamu, si istri. Orang tua si istri iki. Saat mobil rusak karena kecelakaan, mertua tidak mengizinkan mobil mereka digunakan, padahal itu ide dari mereka sendiri. Mertua memutarbalikkan fakta ketika anak sakit dan berat badannya kurang, konsultasi ke dokter, tapi mertua malah mengadu ke mertua. Besan. Iya. Nak besan. Seolah-olah si istri ini menuduh tidak becus merawat cucu. Hal ini membuat hubungan semakin renggang. Nah, akhirnya si suami disuruh kuliah, tapi gak iso diandalkan secara finansial. Diambil orang tuanya, disuruh menikah, tapi gak iso mengharapkan nafkah, tapi dikongkon kuliah. Dan selama itu si istri hidup dari gaji sendiri dan bantuan dari orang tuanya. Sementara suami hanya bekerja serabutan dan jika ada pekerjaan ya sifatnya freelance. Mertua seringkali memberi ide yang kurang matang dan tidak mau mengeksekusi sendiri. Ini membuat si istri sering bersitegang ya dengan mereka, hingga akhirnya si istri memilih menjauh karena merasa tidak didukung di pernikahan ini. Akhirnya si istri ini merasa sendirian, Mas. Gitu. Dan merasa bahwa koyoke balik ning keluarga lah gitu. Dan si istri tidak pernah mengeluhkan masalah keuangan kepada keluarga karena ingin menjaga harga diri. Tetapi adiknya si istri ini membuat beban emosional semakin berat untuk ditanggung sendirian. Gitu. Nah, ya apa? Wis abot. Nah, pada waktu lanjut ke permasalahan, si istri ini butuh laptop untuk bekerja. Laptopnya rusak, akhirnya laptopnya suami. Laptopnya suami layarnya rusak dan harus servis. Kemudian akhirnya mereka beli laptop baru karena putus asa dengan laptop sebelumnya. Harganya 5 juta, patungan 2,5. Singkat cerita, si istri tidak tahu kapan harus berkomunikasi dengan si mertua. Dan si mertua ya juga ya ngono lah, ribet. Intinya bingung iki. Ketika suatu hari bertemu secara langsung, tiba-tiba si mertua itu nyuruh anaknya untuk memperbaiki laptop. Dan ternyata suaminya itu bilang bahwa gak ono duit, bulet ngono lah. Nah, intinya dia merasa bahwa dia gak punya siapa-siapa. Orang yang dia kira miliknya sepenuhnya ternyata masih membagi rasa pahitnya rumah tangga kepada orang tuanya. Dia merasa sendirian dan berpikir bahwa ancuk ngerti ngono ket biyen wong tuaku tak ceritani. Dan singkat cerita, saat puasa hari kedua, si mertua itu mau ke rumah. Dan si mertua cewek chat ke si istri ini gitu. Nah, pada waktu si istri ini melihat chat si mertua perempuan, dihapusin nama si cowok itu. Mas Fir, Mas Bi, sampean kan lanang ya. Ancen ngono tata dadi arek lanang sing wis duwe bojo. Semua kepahitan dibagi dengan ibunya sampean. Ancen ngono ta Mas kuduwe bojo. Ketika komunikasi gak baik seharusnya ditutupi, gak diperbaiki. Dan aku kepikiran saat masalah ini datang, oke, mungkin bukan dia merubah sikap, tapi biarkan aku yang mencoba mengikuti alurnya. Berdamai dengan segala keberantakan ini. Bener gak lek aku duwe pemikiran kayak ngono?
Mas, ojo sebut jenengku, oke. Aku dengerin sama suami. Siapa tahu kita bisa memandang masalah ini dengan sudut pandang yang lain. apa yang kukira bener, apa yang dikira suami bener ternyata nggak sama seperti pandangan orang. Oke. Gitu. Monggo lanjut. Pedes cuk mataku, astagfirullahalazim. Mas Bre. Ayo Bre. Nah ini kalau semisal mau disolusiin solusi sing kayak gimana iki? Ayo Bu. Bingung lek semisal iki mensolusikan untuk kerja saiki yo. Jujur ae koyo padha deh pikirannya Ade. Iya. Lek semisal jujur pikirannya Ade padha. Coba ya. Cuman kan tidak menyarankan untuk bercerai itu kan cuk. Itu saran yang gak wise. Iya. Cuman lek semisal untuk kata-kata untuk penguat lah ya, sekedar penguat ya sabar ae. Lah untuk sing wedok cuman ngene. Aku nggak ngerti secara wonge ya opo iki ya cete kan diwocokno segala macam. Aku iso menebak lah kira-kira dengan ciri-ciri perilaku sing koyo ngono. Perilaku sing lanang sing koyo ngono iku biasa wong loro, Mas. Biasa lek gak anak sing disayang ambek wong tuane dan finansial wong tuane itu oke. Lah enggak, yang kedua iku biasanya wong lanang sing merasa apa yang dia lakukan itu gampang tercapai ataupun biasa arek kreatif lah. Enggak maksudnya arek sing lika-likune ku iki lah apa namanya? Tajam. Idealis. Idealis. Ya kok dengan satu kan wong gak lulus SD gini lur ade lur dengan satu kalimat gak passion. Berarti kan sebenarnya dia itu berpikiran bahwasannya dia bisa melakukan something tapi biasanya arek ingin iki malese nemen. Makanya aku dulu Mas, sempat kan dulu aku pernah cerita sama Mas Bian wong loro. Waktu itu Mas aku kok yang ini. Jawabannya Mas Bian intinya cerita aku ya. Dalam ceritaku intinya aku wong sing males tapi tanggung jawab. Toko wong tua aku ya gak cilik juga. Maksudnya ya paling enggak ngewangi apa-apa sing iso dilakoni wong tua. Nah, Mas Bian pada saat itu jawabannya awakmu sebenarnya butuh kemenangan kecil. Contohnya kayak awakmu tangi turu resi ono kasurmu dhewe. Lah iku hal-hal iku engko sing ngerubah secara besar kehidupanmu. Harimu lah paling tidak bukan kehidupan. Sama halnya kayak Mas iki. Mbak Mas, aku ngomentari bojone lah. Sing lanang. Lah sing wedok iki komentari ya sing sabar ae lek misal api wocone dhek masih tetap iso gambar. Masih tetap masih tetap ingin melanjutkan rumah tangga iki ya wis bersabar gedekno sabare jaminane swarga kok Mbak gedekno. Iya, tapi ojo dicepetno lho. Bareng ngono jaminane swarga mlebu swargae dicepetno yo. Saiki lah. Lah yo saiki ae kan gak oleh ngombe sabun bareng ngono. Gak iku gak bener. Nah, cuman untuk gini, aku mendengarkan atau melihat banyak orang yang tidak terlahir di keluarga yang cukup. Yang biasa-biasa aja mungkin. Tapi untuk masalah ekonomi itu sebenarnya yo gak susah iku ngono lho. Contoh real sing awak dhewe semua bahkan Ultras Buntu tahu. Mas Firza Mbien kok ya apa sih rek? Ya. Iku ya tak contohno Mas Firza Mbien kok ya apa sih rek? Dipaksa dadi apa jenenge Indosat karyawan meskipun Telkomsel. It's not my passion. Moro-moro Indosat sih. Telkomsel. Ya sing godakane Indonesia kan Indosat. Oh ya Telkomsel juga sih. It's not my passion. Nah itu kan gak passionmu. Tapi in a moment kan ngelakoni dengan tujuan tertentu atau alasan tertentu. Sesimpel iku. Lah lek semisal passionmu sudah bisa mencukupi atau ada waktu untuk aku ngelakoni hal iki. Cuman bukan masalah itu ya, bukan masalah proses kon ketika passion wis mendatangkan uang terus kon lepas teko kerjaanku, bukan masalah itu. Tapi lek semisal awakmu gelem obah iku pasti iso mangan. Sebenarnya. Iku lho sing pingin tak sampekno. Lah lek semisal itu berkelanjutan, aku gak mbayangno hari-harimu sih sing tangi turu terus bingung kudu ngapain. Terus ngenteni bengi gaya awakmu turu atau ngopi na STK mungkin ya pasti hari-hari ini dipenuhi dengan hal itu dan itu bakalan menumpuk rasa bersalah akan kon tidak bisa melakukan apa-apa. Benar. Yang terjadi adalah kon depres sebenarnya si lanang iki lho Mas. Depres sampai awake dhewe. Bisa jadi. Dan untuk mengeluarkan depresi ini ku mau mengambil cara untuk mencari kebenaran. Lah mencari cara kebenarannya itu lewat apa? Lewat ngomong nak
si ibu atau nak wong tuane untuk melihat situasi ini tuh sebenarnya aku wis koyo ngene, aku asli wis koyo ngene, tapi bojoku gak cocok ngerteni kon ngene. Lah itu yang sing tak gambar teko ceritamu iku mau Mas. Iya. Aku dan ya apa carane iso ngeurai permasalahan rumah tangga sing koyo ngene ini. Ya kalau aku yang belum berumah tangga ya, yang kurang iso menggambarkan secara jelas. Gak apa-apa pendapatmu aja. Kalau aku boleh memberikan pendapat sih, sebenarnya si Mbak ini kalaupun masih sudi, kalaupun masih mau, kalaupun masih cukup peduli dengan kondisi suami ini, yang perlu dilakukan sebenarnya cari celah apa yang sebenarnya ingin dilakukan nambah sing lanang iki sih. Benar. Lanangi ingin beraktivitas apa? Let's say senengane ingon-ingon iwak ae. Ingon-ingon iwak ae. Sekalian kok njeroni hobine ku. Soalnya aku cupang lur. Sing breeder cupangku lur. Ke tahun 2016. Lek kon iso tuku base yo gak ngurus, kon iso tuku cupang. Iki ngomong breederku. Aku sekarang kan punya usaha cupang. Benar. Ya, ternak cupang, ikan cupang. Ikan cupang lah, ada breedernya. Breederku itu yang bagian ternak, bagian ngelola ikan cupangnya aku mau. Dulu itu ekonominya Mas. Dia dulu pernah jadi cleaning service OB di salah satu kampus, lupa aku kampusnya dek cerita apa. Terus dek kepingin ngebreak iku mau, masa aku dadi OB sih, sik enom ngene kok dadi OB. Akhirnya dek seneng cupang, dodolan cupang, belajar breeder ke tahun 2016 sampai tahun 2025 sing iki IKN wis melaku, sing iki negara wis dikorupsi ewan triliun iki. Iku urip dan gak keluwen cuk masalahe. Iya, paham. Perkara iwak tarung rego 5.000-an. Iya. Contoh maneh. Aku punya temen sing lek didelok sebenarnya penghasilannya gak gede-gede banget. Gak gede-gede banget. Dalam arti lah contoh cidak aja ya. Koyo Om Upik. Si editor audio nih awak dhewe. Biyen Om Upik seneng band-bandan. Ketika DE band-bandan ngerti backstage atau di belakang panggung kegiatannya seperti apa, akhirnya tertarik ambek audio. Benar. Ya kan? Tertarik dengan show. Pada akhirnya ketika ikut didelepi pisan. Iya maksudnya didalami. Akhirnya sedina bayarane 2 juta lho. Sedina iku. Terakhir story ini foto nak Bali, Singa. Singapura. Iya. Sampai terakhir info nih kena raja singa. Enggak lah. Itu sebenarnya membuktikan bahwasannya nauzubillahi min dzalik. Abang Katolik rek. Ya lek opini ku sih membuktikan bahwasannya iki lho, lek semisal kon gak bener-bener wong sing merasa gak iso diatur, bener-bener gak iso komitmen dengan waktu, dengan apapun, kebentrok dengan mood atau apapun, passion lah apapun. Ya wis kan seneng satu hal jerono. Aku yakin iku pasti ono peluang juga. Intine lek aku ngaji di mana-mana ya nak kiai-kiaiku, asal kon gelem lapo-lapo pasti entuk opo-opo. Benar. Lek kon gak gelem opo-opo hasilnya wis pasti. Ya opo ngono kan. Dan ya iku mau sebenarnya Mbak, untuk mbaknya ya, sebenarnya suamimu melakukan itu cerita nak wong tuwe ataupun itu sebenarnya pembelaan atas beban dirinya yang merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya si lanangku depresi kok, aku yakin. Karena aku dewe Mas. Semisal 2 hari gak iso lapo-lapo, gak iso berkontribusi ke ibuku, iku pun depresi yo. Dan depresiku kayak aku cerita nak Mas Bian ngene-ngene, tancuk Mas Bi, aku dino iki tangiku jam 12. Jam 1 bengi. Itu kan koyok dalam hati itu ngerasa jancuk, iya, merasa tidak berguna. Dan akhirnya aku nggak rumus. Ya ini kan, yo untungnya aku diberikan karunia sing ngene. Aku akhirnya nggak rumusku dewe Mas. Nggak rumusku dewe, arek kreatif sampai jam 12. Meeting ya mari maghrib. Nah, tapi dalam hal itu, apa yang menjadi tanggung jawabku yang biasanya tak lakukan di siang hari, itu selesai. Tapi ya sampai dino iki bisku ya tetep bati dan iso tuku
bis maneh ngono lho. Maksudnya ya karena aku gak ngebreak bahwasannya aku males, aku akhirnya gak melakukan apa-apa. Ojo dadi alasan iku. Kon males gak apa-apa, tapi kon pastine iso do something. Ya contohnya lah wis dikeki solusi nge-Grab atau melakukan hal yang lain dengan bebas. Tapi ketika ono masalah balik none koyo ngono sebenarnya ya depresi ambek awake dhewe. Lah kok aku iku sih jadi ya maksudnya Mas Bre iku mas iki lek dikei bis 10 yo gak mesti survive ngono lho ya tetep kan? ae gitu. Tetep ae. Tapi aku yo setuju sih maksudnya Bre mau memasuki kerangka berpikir dari sisi lanang ya. Dan menurutku kayak 80% mendekati benar sih gitu. Cuman ini jadi pembanding nih Mbak. Kalau Mas Firza, Mas Bian, apakah rumah tangga itu seperti itu? Kudu ngomongno eleke bojo nang ibuke dhewe-dhewe? Aku rasa tidak. Untuk rumah tangga yang sehat. Dalam artian mungkin saya dan Bian bisa memfasilitasi atau memprovide keluarga kita. Itu kita lebih tenang dalam berpikir sehingga tidak perlu validasi dari ibu kita sendiri. Karena kunci enggak usah dilucu. Karena kunci istriku sayang sama ibuku dan ibuku sayang sama istriku adalah ibuku tidak tahu keburukan dari istriku sampai detik ini. Begitupun dengan mertuaku tidak pernah tahu keburukanku sampai detik ini. Karena kami pintar menyimpan itu. Kami selesai di situ. Tapi ini untuk rumah tangga yang sehat Mbak ya. Jadi kembali lagi. Nah, aku juga melihat tanda-tanda pola konsultasi, konsing usul tapi gak gelem ngatasi. Dari ibunya si lanang ya gitu, karena usul lebih ke menambah beban, bukan usul yang memecahkan masalah, yang dimana sepertinya ini terpattern dari orang tuanya menuju ke suaminya sampean, ditambah dengan bumbu depresi. Nah, apa yang harus aku lakukan Mas Fir? Selagi kamu bisa mencukupi dirimu sendiri dan anak-anakmu, ada baiknya untuk hidup sendiri sih. Kalau aku ya, karena rumah tangga yang tidak bisa diajak berbagi rasa dan berbagi beban, ada baiknya untuk ya tidak usah dilanjutkan. Ini konsep hidup yang seperti apa sih mbok pilih gitu. Kecuali kamu, aku pengen Mas Fir, aku bertekad biar bagaimanapun anakku harus punya sosok bapak rumah tangga seperti itu yang kamu minta, ya kamu harus siap berkorban untuk ini karena kamu tahu bibitmu. Tapi kamu kalau pengen sehat secara mental dan aku wani iso ijen kok Mas, setelah tak pikir-pikir koyo selama ini aku iso sendiri. Ada baiknya untuk itu karena laki-laki yang di sampingmu sedang tidak menjalankan kodratnya sebagai laki-laki. Jadi aku membenarkan kamu lagi hidup sendiri. Itu dari aku ya. Monggo dari Mas Bian. Untuk yang laki-laki ada saran gak Mas? Aku. Untuk yang laki-laki gantung diri. Iya. Kancing. Susah untuk berbicara di waktu yang cukup singkat ini untuk orang yang sudah bertahun-tahun setiap harinya merasa kalah ya. Gitu. Motivasinya nggak bisa 1-2 kali dia bangkit gitu. Cuman yang aku pesan untuk si laki-laki adalah is not my passion. Aku kudu guyu cuk, kene iku cuk. It's not my passion cuk. It's not lanang taek cuk. Masih anake Pak Prabowo dadi politisi gak passion cuk, tapi nang Amerika sukses dadi desainer. It's not my passion itu bukan sebuah jawaban bijak untuk kamu yang punya anak. Tapi kamu tidak berbuat apa-apa, paham gak sih? Blok. Aku benar Bre juga, aku pernah masa kecil pernah hidup di kegelapan karena meteranku dicabut gak bisa bayar listrik gitu. Aku pernah miskin itu. Literally gelap ya. Literally gelap. Secara harfiah. Masa gelap. Cuk singgup cuk. Secara harfiah gitu loh. Ketika aku punya passion stand up tapi stand up tidak bisa menghidupi aku tetap melakukan do something. Aku dipaksa menjadi kerja di Telkomsel, jadi sing hatiku tidak di sana. Tapi aku juga akhirnya berprestasi di sana. Aku punya jabatan yang naik gitu dari buka no pintu menjadi tim leader gitu. Ada beberapa step yang aku lompati gitu. Ya aku tetap melakukan yang terbaik meskipun itu bukan passionku. Tapi saat keadaan membalik, Tuhan menjawab bahwa oke, sekarang kamu hidup bersama passionmu. Tanggung jawabku sebagai laki-laki, kodratku sebagai laki-laki tidak aku hilangkan. Golek kerjaku gampang, tapi semangatku golek duit tetap kayak semangat Telkomsel. Jadi kadang aku berhubung gampang golek duit Mas, kadang gak mulai aku gitu.
Ya mungkin yang kalian tahu di sosmed aku mendem, enggak, aku lagi nge-entertain klien, aku lagi membentuk link baru. Ngerti dhewe. Membentuk link baru dan segala macam yang dimana ya ketika kerjaanku gampang aku akan pol-polan karena aku pernah merasa kerjaanku angel, gajiku terbatas tapi aku cukup pol-polan di sana. Is not patient. Sangat-sangat bodoh diucapkan kalau kamu nggak punya langkah lain untuk iki lho mencukupi anak bojomu keluwen sedangkan bojomu kerja dhewe cuk ateli. Awak dhewe ngevaluasi Bella jam 3. Jam 3 sopo cuk? Jam 3 sopo kita evaluasi tim exit ini. It's not my passion, tutup passionku tuh ngomong nang kamera. Tapi aku harus belajar manajerial untuk mengerti biar tim kita tetap stabil, tetap opo. Ya kita nggak bisa harus it's not my passion, kan gak diciptakno lahir terus utekmu batukmu ana tulisannya arek iki pemain bal-balan. Nah, itu iso. It's not my passion tapi Joko kopi dan anak bojomu keluwen koyo mending mbok antemi mesin kopi kabeh kene gak berguna. Tapi sih terakhir toko aku kayak Mbak I biasanya tipikal laki-laki yang seperti itu tipikal laki-laki sing gak bisa ditekan, gak bisa dituntut, gak bisa diberikan tanggung jawab dengan deadline. Jadi misal zaman masih mau gendong ya itu tadi aja ikuti kemauannya. Iya, wes dia interest sampai apa sih? Hal apa? Interest sampai apa? Dia seneng bal-balan, dia suka bal-balan ae wis. Bangku ketemu dalane dodolan jersey ta. Dodolan ketemu koncone sisok nyablon akhire dhek dadi marketinge sablone kancane kayak dodolan jersey, dodolan sepatu. Wong dodolan sepatu nak praban sak meno kae ya aku yakin dino iki. Iya, iso mangan. Ya wis. Cuman itu sih kalau pesanku ya siji toko Bre. Lebih baik ojo direken mengarahkan benih yang baru tumbuh daripada mengarahkan pohon besar yang sudah layu. Anjing. Satu anak kan dari pian nambah ya soal lanang jembatan nih. Ada 2 tipikal lanang. Dia melakukan yang dia cintai. Yang kedua adalah dia mencintai apa yang dia lakukan. Nah, anak kecil, laki-laki yang masih kecil, yang masih boys, itu yang pertama bro. Dia hanya melakukan apa yang dia cintai. Bahasamu yo passion niku cuk. Tapi lek kon lanang cuk, kon kudu mencintai apapun yang kamu lakukan. Kon seneng gak seneng, kon harus berdamai dengan dunia yang monoton. Ya wis. Dan Mbak sorry ya, bahwa harusnya ini sudah kebaca dari awal gitu kan. Kamu menikahi seseorang dengan karakteristik seperti apa. Lah lek kon gak yakin ya wis, lapo mbok terusno. Banyak red flag yang di awal udah muncul tapi mbok terusno, mbok terabas. Ya itu konsekuensi. Dan hukum utama. Dan hari ini kamu akan ketemu dengan persimpangan iku mana ya? Iya. Iki mbok terusno. Mbok terusno apa gak? Ya kan pattern kan. Kon wis tahu ketemu pattern iki. Diterusno gak yo? Tak terusno tak jajal lah ngono kan. Ya. Dan ada satu red flag, bukan red flag yang ini. Ada satu pertanda bahwa ketika seseorang diarahkan untuk kerja Grab, aku gak ada masalah, Pak. Tapi pekerjaan untuk nge-Grab atau Gojek itu adalah pekerjaan emergency. Pekerjaan yang artinya wis mentok, Pak. Wong opo ono. Intinya kerja lah gitu kan. Seseorang ini tidak punya skill yang bisa diandalkan gitu. Kalaupun dia punya skill yang bisa diandalkan ya harapannya dia kerja menjadi barista. Cak ame ngobrol ya Cak Anji. Ya lanjut ya. Gitu. Rata dipercepat tapi imsa. Iki cok sing suwi cangkeme mau cok adel cok. Terus dua ide. Iki kan gak sahur, ditinggal jadi. Emang kelakuan wong sugih iku ngono cok. Terus. Nah, terus habis itu apa yang bisa kita lakukan sekarang ya jarene Mas Firza uripo dhewe. Bangunlah kehidupanmu sendiri. Kon gak usah ngandalno si lanang iki. Ketika dia gak bisa diajak komunikasi ya wis, lanjutkan kehidupanmu sendiri. Apa sing iso mbok harapkan? Komunikasi apa sing iso mbok harapkan dengan terapi ngobrol? Iso gak diajak dengan terapi ngobrol? Iso gak Fir? Bro bertahun-tahun nih bro. Gak iso diajak terapi ngobrol. Ya harus ada sikap yang mbok ambil. Iya. No. Dia kalau kamu sayang sama dia kamu harus
melihat dia hancur sehancur-hancurnya. Saran dariku pribadi ya. Bangun kehidupanmu sendiri dan dia bangun kehidupannya sendiri. Bahwa komitmen pernikahan akan diteruskan seperti apa monggo bahasan. Tapi kon jadi apa ya? Induk semang bahasannya ya. Ya kamu akan netein inang. Kamu akan netein 2 orang gitu. Kamu netein bayi besar yang mbok sebut sebagai suami, ambil anak kecil yang kamu sebut sebagai anak yang lahir dari rahimmu gitu kan. Jadi ada 2 anak nih yang harus mbok tetein. Yang satu lahir dari rahimmu, yang satu lahir dari rahim morotuomu. Ya itulah Mbak kira-kira. Dan pesan untuk lanang iki yo ndang sadar sih Mas, karena realitas kehidupan itu tidak bisa bergantung ke idealisme itu. Itu aja dari aku. Terima kasih. Terima kasih, semoga menjawab dan mendapatkan manfaat dari obrolan kita. Iya. Jam setengah apa cek koordinasi lur. Iya wis. Iki cek kerja. Anak wong sugih lho, gak passion cek kerja setengah 4. Ya wis lah. Terima kasih teman-teman, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.